Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif Farhan Hidayat, mahasiswa Perbankan Syariah dari Universitas Kiai Haji Abdul Halim atau biasa disebut UIC di Kota Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Pacet, Desa Bendungan Jati. Eh, Sama seperti sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Kalau sebelumnya itu tentang studi kasus, pendekatan studi kasus dan pendekatan fenomenologis. Sekarang saya akan memaparkan sedikit tentang desain penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan etnografis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, penelitian dengan pendekatan historis. Historis sendiri mempunyai definisi, yaitu mempelajari fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai masa lampau. Yang mana menurut Jack R. Frankel sendiri, penelitian ini terfokus pada masa lalu dan merekonstruksi kejadian dahulu atau yang telah terjadi dengan seakurat mungkin dan menjelaskan mengapa kejadian itu bisa terjadi. Yang mana penelitian historis sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dari sumber data primer dan sekundernya, yaitu menggunakan dokumen sejarah, arsip, surat, foto, catatan lama, maupun artefak dan lain sebagainya, yang biasanya itu tidak pernah diterbitkan sama sekali, ataupun informasi itu harus digali secara mendalam. Yang kedua, secara konteks waktu, fokus pada penelitian ini eh, itu adalah di waktu yang telah lampau ataupun telah lalu. Yang ketiga, analisis kritis. Memeriksa validitas dan reliabilitas sumber sejarah, yang mana dalam penelitian historis ini haruslah valid data ataupun sejarah itu valid, benar-benar valid, dan reliabilitas. Yang ketiga, yang selanjutnya, interpretasi. Dalam menginterpretasikan data-data ataupun hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti ataupun dalam penelitian itu dapat menafsirkan makna di balik data sejarah untuk memahami konteks sosial, politik, dan budaya yang terjadi pada masa lampau. Jadi kejadian itu harus diinterpretasikan secara merinci sehingga nantinya bisa dipahami secara konteks sosial, politik, maupun budayanya. Selanjutnya yaitu adalah sumber datanya pun harus dinyatakan secara definitif, yang mana pengarang, tempat itu harus dinyatakan dengan jelas dan juga harus diuji kebenarannya. Adapun teknik analisis data pada penelitian kualitatif meliputi yang pertama yaitu kritik eksternal. Mohon maaf, pengumpulan data. Oh iya, pengumpulan data. Pastinya setiap penelitian selalu ada yang namanya pengumpulan data ataupun wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan wawancara seperti yang saya sebutkan tadi, ataupun dokumen-dokumen relevan. Yang kedua, kritik eksternal, yaitu untuk memverifikasi otentitas sumber. Selanjutnya ada kritik internal. Bagaimana seorang peneliti kita bisa menilai apakah data tersebut berasal dari sumber yang kredibel.
terpercaya. Selanjutnya kita harus menginterpretasi dan mensintesiskan dari beberapa data tersebut, yaitu menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membangun narasi sejarah yang kohesif ataupun menyeluruh. Yang terakhir ada yang namanya generalisasi, yaitu menarik kesimpulan dari pola-pola yang telah ditemukan dari tahapan-tahapan sebelumnya, seperti itu. Nah, adapun penelitian etnografis sendiri memiliki makna dalam bahasa Latin yaitu ethnos dan grafi atau grafien, yang memiliki makna ethnos itu bangsa, grafien itu lukisan. Jikalau digabungkan maka artinya adalah gambaran-gambaran suatu bangsa yang berkaitan dengan budaya. Jadi etnografi sendiri itu terfokus kepada penggalian ataupun penelitian kepada suatu budaya ataupun sosial masyarakat atau komunitas yang terjadi di waktu tertentu ataupun di daerah tertentu. Adapun karakteristik dari penelitian etnografis yaitu observasi partisipatif. Maksudnya adalah peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat tersebut. Ataupun contoh, misal kita ingin meneliti budaya orang-orang Bugis, otomatis kita harus live in, terjun langsung ke sana, live in, hidup bersama mereka, mempelajari mereka, maksudnya mempelajari masyarakat, budayanya seperti apa, barulah kita bisa mengumpulkan data dari sana. Dan juga ada wawancara mendalam, yaitu menggunakan struktur-struktur semi ataupun tidak struktur untuk mendapatkan perspektif mendalam dari partisipan ataupun dari masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya ada field notes, yaitu catatan lapangan yang mendokumentasikan pengamatan, percakapan, dan refleksi peneliti. Jadi dalam live in tersebut ataupun dalam terjun langsung bersama masyarakat budaya tersebut, haruslah kita itu mencatat catatan kecil yang mana gunanya nanti untuk mendisplay ataupun mereduksi data-data yang telah kita kumpulkan ataupun untuk bahan refleksi kita sendiri. Selanjutnya ada konteks sosial dan budaya, yang mana fokus pada pemahaman konteks sosial dan budaya dari dalam melalui perspektif anggota komunitas. Otomatis kita juga harus merubah paradigma kita untuk bisa membuat kerangka berpikir sebagaimana halnya kita itu adalah bagian dari masyarakat budaya tersebut. Yang selanjutnya ada refleksivitas, yaitu peneliti itu menyadari dan mengakui pengaruh mereka sendiri terhadap proses penelitian dan interpretasi data. Adapun teknik analisis data dari penelitian etnografis, sama halnya seperti semua penelitian, pastinya ada pengumpulan data melalui apapun itu bentuknya, wawancara, observasi, ataupun live in, terjun langsung. Dan juga selanjutnya ada namanya coding, yaitu mengorganisir data menjadi tema ataupun kategori, yang mana dalam hasil pengumpulan data itu kita tandai-tandai atau label-label supaya nantinya bisa memunculkan suatu garis besar ataupun tema besar. Selanjutnya ada analisis tematik, yaitu mengidentifikasi tema dan pola dalam data yang mencerminkan pengalaman dan perspektif partisipan. Selanjutnya ada triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai sumber data untuk meningkatkan validitas temuan. Selanjutnya ada interpretasi kontekstual, yaitu memahami kata dalam konteks budaya dan sosial yang relevan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.